Di Maria bantah soal permintaan absen pada laga terakhir Juventus jelang Piala Dunia 2022. Dua penggawa Juventus asal Argentina, Angel Di Maria dan Leandro Paredes, dikabarkan telah meminta Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, mengirimkan surat ke Juventus. Surat yang mendapatkan persetujuan dari CONMEBOL itu akan berisi permintaan untuk mengistirahatkan Paredes dan Di Maria pada laga terakhir jelang gelaran Piala Dunia 2022. Baik Di Maria dan Paredes diharapkan sudah bisa bergabung dengan pemusatan latihan terakhir timnas Argentina jelang keberangkatan ke Qatar 2022 pada awal November. Dengan begitu, keduanya akan absen saat Juventus berhadapan dengan Lazio pada 13 November 2022. Laga pada Giornata ke-15 tersebut akan menjadi aksi terakhir Sinyonya Tua sebelum memasuki jeda kompetisi lantaran gelaran Piala Dunia 2022. Dengan absen di laga tersebut, Di Maria dan Paredes bisa terhindar dari kekalahan dan risiko cedera, serta bisa tampil optimal bersama Albi Celeste. Namun, kabar ini dibantah oleh Di Maria. Lewat unggahan di akun media sosialnya, winger berusia 34 tahun menyatakan semua kabar itu sebagai kabar bohong, berita palsu, tulis Di Maria di akun Instagramnya sembari menyertakan tangkapan gambar dari berita tersebut. Dalam unggahan tersebut, pemain berjuluk El Video itu juga menyertakan emoji orang yang memegang dahinya sebagai bentuk rasa tidak percaya dan kekecewaan. Baik Di Maria dan Paredes digadang-gadang bakal disertakan pelatih Lionel Scaloni di skuad Argentina di Qatar 2022. Saat ini, Di Maria dan Paredes diketahui tengah bergabung bersama timnas Argentina. Rencananya, Albi Celeste akan melakoni laga uji coba kontra Jamaika pertengahan pekan ini. Setelah laga tersebut, Di Maria dan Paredes dijadwalkan kembali ke Turin untuk bersiap menghadapi laga kontra Bolonya akhir pekan ini. Di Maria didatangkan dari Juventus dengan status free transfer pada awal musim ini dan diikat dengan durasi kontrak selama setahun. Sempat mengalami cedera, ex-winger Real Madrid yang telah mengemas 5 penampilan dan menyumbang 1 gol serta 1 assist di semua ajang. Tentang posisi Allegri, 3 bintang Atalanta yang wajib dibawa Gasperini agar Juventus bangkit. Bakal gantikan peran maksimal Allegri, ini 3 bintang Atalanta yang wajib dibawa Gianpiero Gasperini ke Juventus demi membawa Sinyonya Tua kembali ke Liga Italia Serie A. Beberapa pekan belakangan, nama maksimal Allegri menjadi pembicaraan mengingat prestasi Juventus terus anjlok di Liga Italia. Pasalnya, kembalinya maksimal Allegri ke Juventus beberapa musim lalu justru berupa kegagalan dan membuat tim terus terpuruk. Padahal, ex-pelatih AC Milan ini adalah pelengkap kemapanan Juventus yang sempat meraih 11 trofi dalam 5 tahun sang juru taktik di Turin. Juventus belum memutuskan untuk memecat pelatih, tetapi media Italia mulai kerasa kusut dengan memasukkan rumor pemecatan Allegri dan suksesor potensial. Rumor teranya menyebut bahwa nama Antonio Conte dan Gianpiero Gasperini masuk dalam daftar kandidat pelatih baru Juventus. Kontrak Conte bersama Tottenham Hotspur akan habis pada musim panas 2023 nanti, dan rumor di Italia menyebut tak ada diskusi perpanjangan kontrak. Di sisi lain, nama Gianpiero Gasperini juga masuk dalam kandidat calon pelatih Juventus selepas selesai bersama Atalanta. Performanya bersama Atalanta dengan gaya bermain menyerang dan menekan, membuat Atalanta kemudian menjadi pemimpin klasemen Liga Italia bersama Napoli. Meski belum ada pernyataan resmi, namun tampaknya sosok Gianpiero Gasperini memang layak untuk menukangi Juventus dan berpotensi membawa Bianconeri kembali ke jalur kemenangan. Andai benar bakal menggeser posisi maksimal Allegri sebagai pelatih Juventus, 3 pemain mantan anak asuhnya di Atalanta ini berikut wajib dibawa Gianpiero Gasperini demi memudahkan tugasnya di Turin. Lantas siapa sajakah mereka? Lebih lengkapnya berikut Indo Sport coba merangkum serta mengulas. Rafael Toloi. Nama pertama adalah Rafael Toloi. Pemain bertahan kelahiran Brasil ini wajib didatangkan Gianpiero Gasperini untuk memperbaiki sektor Juventus yang cukup kacau usai ditinggal Giorgio. Walau sudah berusia 31 tahun, namun pengalaman serta kualitasnya sudah teruji dengan membawa Atalanta bersaing di papan atas Liga Italia musim ini, membuat Rafael Toloi cukup layak untuk diboyong ke Turin. Selain itu, rasa percaya sang pelatih terhadap Rafael Toloi bisa membuat lini pertahanan Juventus bangkit dan akhiri tren negatif yang selama ini ditorehkan bersama Allegri. Tak hanya pengalaman, statistik Rafael Toloi sepanjang musim ini bersama Atalanta juga cukup menjanjikan dan membuatnya layak diboyong Juventus. Total dari 7 pertandingan,
Pemain berusia 31 tahun ini mampu catatkan 11 kali tackle, 17 kali intercept, serta 21 clearance. Jumlah tersebut jauh mengungguli bek utama Juventus yakni Gleison Bremer dan Leonardo Bonucci. Berikutnya adalah Hans Hateboer. Selain bek tengah, sektor bek sayap yang kerap dijadikan wide midfielder dalam formasi 3-4-2-1 ala Gianpiero Gasperini juga wajib diperhatikan Juventus. Saat ini, pemain Juventus yang bisa dimainkan pada posisi tersebut adalah Juan Cuadrado. Namun sang winger sudah berusia 34 tahun dan sangat riskan jika harus terus memasang Cuadrado terus tampil tiap laga. Untuk menggantikan posisi Juan Cuadrado, pelatih Gianpiero Gasperini bisa mewoyong Hans Hateboer untuk memudahkan tugasnya di Juventus. Sepanjang musim ini, Hans Hateboer tampil baik dengan selalu jadi pilihan utama dalam 6 pertandingan terakhir di Liga Italia. Walau belum memberikan gol maupun assist, namun Hans Hateboer turut membantu Atalanta bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia. Terakhir adalah Teuku Miners. Gelandang berusia 24 tahun ini bisa jadi jawaban akan buruknya pemain Juventus sepanjang musim 2022-2023. Seperti diketahui, salah satu penyebab menurunnya penampilan Juventus musim ini dan beberapa tahun terakhir adalah ketidakhadiran sang pengatuh serangan sekelas Miralem Pjanic ataupun Semi Khedira yang jadi kunci keberhasilan Bianconeri Raja Liga Italia. Meski sudah memboyong Paul Pogba dan Leandro Paredes, namun kedua pemain tersebut masih belum bisa membuat Juventus bersaing di papan atas klasemen. Untuk itu, Juventus bisa mencoba memboyong Teuku Miners yang sejauh ini merupakan tumpuan Atalanta baik dalam menyerang maupun bertahan. Total dari 7 pertandingan, mantan gelandang AZ Alkmaar ini berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist. Statistik tersebut jauh mengungguli semua gelandang milik Juventus saat ini. Lantas dengan kehadiran 3 pemain di atas, akankah Juventus mampu kembali bangkit di Liga Italia jika diarsiteki Gianpiero Gasperini? Menarik dinantikan.